Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Dan akhirnya rame digoreng, di framing bahwa memilih gubernur non muslim, gubernur kafir. Agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Ya. Agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islam tok, enggak. Bukan rahmat satu kelompok saja, tidak. Tetapi rahmat semua kelompok, rahmat semua golongan. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Nah seperti itu ya. Jadi Menteri Agama Gus Yakut agar berhati-hati untuk memilih calon pemimpin kita di masa depan. Jika calon-calon itu terbukti mempunyai rekam jejak, melakukan politik identitas, membawa simbol-simbol agama dalam sebuah politik untuk tujuan-tujuan politik, itu jangan dipilih. Itu himbauan-himbauan itu bukan hanya dari Menteri Agama, tapi juga dari Presiden, dari Menteri Agama, dari Ketua PBNU, agar kemudian para calon-calon yang akan berlaga nanti itu tidak menggunakan politik identitas. Maka bersainglah dengan sehat. Kemudian kemarin ada video viral tentang Pak Ganjar Pranowo yang menjadi talent salah satu video azan. Dan itu diputar di salah satu media mainstream ya. Dan akhirnya rame digoreng, di framing bahwa Bapak Pranowo sudah melakukan politik identitas. Lebih dulu start melakukan politik identitas. Nah saya pikir dalam video itu, dalam tayangan itu tidak ada ajakan-ajakan untuk mengarah ke politik. Ajakan-ajakan untuk menentukan pilihan terhadap calon-calon tertentu tidak ada, tapi hanya menampilkan trailer biasa ya, tidak ada seruan-seruan politik. Lalu digorenglah, rame, digoreng, di framing bahwa Pak Pranowo sudah melakukan politik identitas. Saya pikir kalau politik identitas itu kan pastinya jelas. Dia menyerukan menggunakan simbol-simbol agama, menggunakan identitas agama untuk kemudian menyerukan orang-orang untuk melakukan penentuan ataupun menentukan pilihan-pilihannya. Jadi ada narasi-narasi yang menggunakan tendensi agama untuk memilih calon tertentu, seperti mengatakan wajib pilih Anies Baswedan. Artinya kalau mengatakan wajib itu kan syariah. Jadi sudah mulai membawa-bawa syariah, apalagi itu hukumnya wajib. Jadi yang tidak pilih ya adalah haram. Itu seruan-seruan yang membawa label-label agama. Kemudian ada lagi dulu itu yang berpuisi. Ya Allah, jikalau hari ini tidak Engkau menangkan calon kami, maka kami tidak yakin Engkau akan disembah di negeri ini. Nah itu simbol-simbol agama. Ajakan-ajakan melalui dalil-dalil agama. Ya seperti inilah perbedaannya. Masyarakat muslim khususnya Betawi
wajib berjihad untuk menggantikan gubernur yang sekarang. Haram hukumnya bangsa Indonesia yang tinggal di Jakarta, KTP Jakarta yang beragama Islam, untuk memilih gubernur non-muslim, gubernur kafir. Muslim yang tinggal di Jakarta wajib berjihad, berjuang untuk menjadikan Jakarta kota Islam. Maka kita harus ganti gubernur menjadi gubernur yang muslim dan soleh. Calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malada. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024 gagal. Nah, jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Nah, saya pikir jelas ya perbedaannya ketika salah satu calon itu menggunakan politik identitas, itu jelas sekali. Kalau seperti video Bapak Ganjar Pranowo itu tidak ada narasi. Tidak ada narasi, tidak ada ajakan untuk memilih calon tertentu, tidak ada. Beda dengan yang barusan itu. Mengatakan wajib pilih. Itu kan jelas itu membawa tendensi agama untuk memilih calon tertentu. Itu jelas politik identitas. Itu jelas politik identitas. Ya, tapi ya biasalah. Seperti itu memang politik. Tentu kita sudah tahu mana yang politik identitas dan mana yang bukan. Mari kita bersaing sehat untuk menentukan calon pemimpin kita. Untuk apa? Untuk masa depan bangsa, untuk masa depan Indonesia, untuk masa depan warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.